Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles untuk mendapatkan informasi kesehatan dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Ingat, kesehatan itu sangat penting kan? Jadi wajib tonton program ini sampai selesai. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Gigi Caroline Jessica SKG. Halo dokter. Ini kan menjadi keluhan yang lazim apalagi umur 50 tahun ke atas. Katanya, dokter saya kok gigi sering tanggal ya? Itu kenapa dokter? Iya, jadi gini sebenarnya seperti organ tubuh lainnya, bahwa dengan usia 50 tahun ke atas itu pasti kuantitas dan juga kualitas dari jaringan pendukung gigi seperti gusi, tulang itu pasti menurun. Ya seperti mata kita, telinga, pendengaran itu sebenarnya hal yang lazim. Cuman yang jadi masalah adalah terkadang tuh kita semua tuh nggak tahu bahwa itu bisa dicegah dari sebelumnya. Jadi mungkin gini ya dok, mungkin tidak bisa 100% baik tapi bisa dicegah untuk tidak seburuk itu gitu. Nah salah satu alasan gigi yang tanggal tadi seperti dibilang bahwa jaringan pendukung gusinya, tulangnya memang kualitas dan kuantitasnya sudah menurun. Nah masalah lain yang sering timbul adalah dari dulu-dulu itu misalnya ada lubang gigi didiemin. Lubang gigi nggak ke dokter gigi. Akhirnya apa? Akhirnya lubang gigi itu yang tadinya kecil jadi dalam, dia menyebabkan namanya abses atau nanah. Nah, abses atau nanah ini bisa menyebabkan namanya resorpsi tulang. Resorpsi tulang itulah yang bikin kita bisa bayangin kalau tulangnya goyang, resorpsi. Jadi istilahnya dari banyak jadi sedikit. Nah, itu yang menyebabkan jadi gigi itu sering goyang. Kayak gitu sih yang paling sering ya untuk usia lansia gitu. Atau dengan tumpukan-tumpukan kalkulus itu bisa menyebabkan penyakit gusi. Dan penyakit gusi yang kita sering kenal dengan gingivitis yang akhirnya tidak diobati lama-lama menjadi penyakit periodontitis. Nah, periodontitis itu menyerang jaringan penyangga gigi. Otomatis mudah goyah ya? Yes. Kalau saya simpulkan berarti memang berkaitan juga dengan penyakit penyerta dan degeneratif ya? Iya, usia ya? Betul, bisa juga karena usia. Ada mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil nih dokter, seperti menyikat gigi. Iya. Iya kan, kadang-kadang kita hal simpel tapi ternyata berkhasiat luar biasa di kebersihan gigi ya? Iya. Apakah ini juga bisa menyebabkan gigi gampang tanggal gitu? Iya, betul. Tentu saja itu berhubungan ya. Jadi seperti kita menyikat gigi, itu kan kalau kita menyikat giginya juga nggak benar, itu pasti berpengaruh dengan tumpukan plak, tumpukan karang gigi seperti itu. Seperti misalnya durasinya salah, waktunya salah, frekuensinya salah. Dan yang paling kita sering tidak sadar adalah menyikat gigi yang terlalu kencang. Jadi terkadang tuh kencang itu belum tentu benar gitu loh dok. Justru yang kencang itu terkadang bisa bikin gusi kita turun. Nah bahkan ada lagi yang namanya abrasi. Jadi abrasi itu seharusnya akar gigi kita ini nggak nampak. Nah masalahnya terkadang akar gigi terlihat itu karena apa? Itu karena abrasi. Abrasi bisa disebabkan oleh menyikat gigi yang terlalu kencang. Jadi kalau akar kita turun, kita bisa bayangkan berarti penyangga gigi di dalam kita berkurang. Karena dia semakin terlihat ke bawah. Bisa dilihat oleh mata. Nah itu bisa kita bayangkan berarti di atasnya semakin sedikit yang menyangga itu menyebabkan gigi menjadi mudah goyang seperti itu. Gampang keluar juga ya? Iya. Oke, dokter Caroline, apa sih penyebab selain tadi dokter yang menyebabkan gigi mudah tanggal? Oke, kalau kita bicara dari sisi usia ya, dari lansia. Yang pertama itu biasanya bisa disebabkan oleh penyakit menyerta ya, seperti salah satunya ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu yang sering dialami oleh lansia itu menjadi salah satu faktor pemberat gigi goyang. Apalagi mereka berhubungan ya dok ya, jadi diabetes mellitus akan memperberat penyakit gigi dan penyakit gigi juga akan memperberat diabetes mellitus. Selain itu untuk perempuan secara khusus faktor hormonal, di mana perempuan-perempuan yang sudah mengalami menopause, ya itu kekuatan tulangnya kita tahu ya pasti berkurang. Nah itu juga biasanya akan mempengaruhi yang namanya kekuatan giginya. Setuju. Ya seperti itu. Jadi ada faktor penyakit penyerta dan ada faktor hormonal apalagi pada wanita ya. Nah dokter, apakah gigi yang sudah agak goyah kita bisa obati supaya tidak goyah bahkan tidak tanggal dokter? Tentu saja kalau untuk gigi yang sudah goyang kita bisa obati. Cuman kita harus lihat dulu penyebabnya. Seperti tadi misalnya penyebabkannya karena gigi berlubang gitu, karena abses gigi gitu. Gigi yang berlubang sudah sampai abses kita tidak bisa tambal doang. Kita pasti harus mengalami yang namanya tindakan perawatan saluran akar. Tapi apabila tindakannya itu berhasil dilakukan dengan baik, itu pasti akan menyebabkan gigi tersebut akhirnya tidak goyang lagi seperti itu. Dan gigi goyang punya derajat dok. Nah gitu, ini derajat kegoyangan gigi itu dari 0. Ya, ada yang bisa kita rasakan dengan mata, ada yang bisa dokternya rasakan dengan jari seperti itu. Untuk beberapa kasus masih bisa diperbaiki.
untuk gigi-gigi goyang biasanya itu ke spesialis periodontitis, seperti itu. Apabila masih bisa ditangani, misalnya dengan splinting atau dengan tindakan lainnya, itu masih bisa dicegah untuk tidak mencapai giginya harus dicabut gitu ya dok. Tapi kalau untuk beberapa kasus sudah tidak bisa ditangani, akhirnya memang harus kita cabut seperti itu. Oke, Dokter Caroline, adakah makanan tertentu yang membuat gigi kita supaya sehat, otomatis tidak mudah tanggal? Ya, sebenarnya kalau untuk makanan yang penting 4 sehat 5 sempurna ya dok. Ya. Itu kan sebenarnya udah teori ya. Untuk semua kesehatan tubuh paling bagus 4 sehat 5 sempurna. Untuk gigi secara khusus yang mungkin pasti kita harus hindari adalah makanan terlalu manis. Itu yang harus dihindari? Iya, makanan yang terlalu manis. Cuman masalahnya kadang kita nggak bisa tuh dok kayak gitu kan. Iya, setuju. Iya, seperti kayak misalnya sebenarnya ada peraturannya, ada aturannya, ada guideline-nya bahwa misalnya minum minuman manis tuh baiknya pakai sedotan supaya nggak langsung ke seluruh gigi kayak gitu. Terus abis minum minuman manis baiknya langsung berkumur. Terus berapa sih sebenarnya jumlah konsumsi makanan minuman manis yang boleh kita konsumsi kayak gitu. Nah, untuk makanan sendiri misalnya buah-buahan ya, ada yang paling bagus itu biasanya apel dok. Iya, karena apel itu mengandung banyak air dan ternyata apel itu bisa self cleansing gigi kita. Oh gitu? Iya, untuk apel. Jadi makan secara langsung apel atau bisa dipotong-potong bisa dipotong, bisa langsung digigit kayak gitu seperti itu. Nah, dokter, tadi kan kita berbicara memang lansia atau 50 tahun ke atas memang sangat lumrah terjadi gigi mudah tanggal. Iya. Nah, tapi ada kondisi tertentu mungkin ada umur muda, masih muda tapi sudah tanggal semua bahkan. Iya. Tompong ya, kalau orang bilang ya. Itu kenapa demikian, dokter? Ya sebenarnya kalau masalah gigi tanggal tuh nggak mengenal usia ya dok ya, gitu. Usia berapapun tuh bisa gitu. Bahkan kami juga sering mendapat bahwa gigi molar pertama ya, kita bisa bayangin molar pertama atau gigi geraham yang paling depan tuh di anak-anak yang baru tumbuh umur 6 tahun, di usia 8 tahun mereka udah nggak punya gigi itu. Gitu. Jadi sebenarnya gigi tanggal itu memang harus dirawat sejak dini gitu ya. Memang kalau berakhir dengan misalnya usia 30, 40 tahun giginya udah nggak ada semua, biasanya kita akan kaitkan dengan penyakit sistemik. Biasanya seperti itu. Biasanya kita akan merujuk ke penyakit dalam. Secara logika kita memang harus merujuk, secara peraturan juga seperti itu gitu. Cuman memang harus kita cegah sebelumnya gitu ya dok. Di sini juga mungkin untuk tips untuk para orang tua ya. Anak-anak itu memang harus dipaksa gitu kadang ke dokter gigi. Dan nggak bisa juga selalu diikuti bahwa anak-anak tuh takut ke dokter gigi itu menyeramkan gitu. Karena memang menjaga keutuhan gigi, perawatan gigi itu perlu dilakukan sejak dini gitu. Setuju. Iya, jadi memang terkadang karena nggak pernah ke dokter gigi juga dok. Kayak gitu nggak pernah scaling. Kita sering banget menemui pasien udah usia 30 tahun nggak pernah scaling sama sekali kayak gitu. Terus akhirnya denial, enggak kok giginya udah ompong, udah hilang masih denial. Terus ada lubang dari kecil nggak mau diobatin kayak gitu. Terus ada lagi kayak gini dok, kita harus mempergunakan gigi kita ini sebagaimana fungsinya gitu dok. Jangan dipakai untuk buka botol, buka tutup botol ya, diputer pakai gigi. Terus kita main buka kemasan kita tarik kayak gitu kan, yang kayak gitu-gitu loh. Itu kadang kita nggak sadar kayak memang gigi kita ini kuat ya, tapi kita nggak sadar bahwa gigi kita ini punya fungsi lain gitu loh dok. Bukan sebagai pembuka botol, bukan ya buka plastik, buka kemasan bisa pakai jari, bisa pakai gunting, jangan pakai gigi kita. Ada juga orang kebiasaan unik nih, menggigit makanan keras, menggigit es batu. Iya itu es batu sih dok ya. Es batu itu sih sebenarnya yang sangat, es batu kan bukan buat gigit gitu ya dok sebenarnya kalau es batu. Cuman kalau ya makanan keras kan kita ada berapa kali pengunyahan kayak gitu ya dok. Kan kita juga nggak bisa menghindari nih, kita pengen makan daging seperti itu sih dok. Ini saran terakhir dari saya, terutama untuk para lansia ya dok ini. Jadi terkadang tuh kita misalnya kita mengalami kehilangan gigi gitu, kita membiarkan. Kadang kenapa kita biarin? Nggak apa-apa kok, masih bisa mengunyah di salah satu sisi. Nah justru kita nggak tahu bahwa mengunyah di salah satu sisi itu bisa menyebabkan gigi yang lainnya juga jadi goyang. Kenapa? Karena gigi itu diciptakan atas dan bawah dok. Seharusnya mereka beroklusi bersama, menggigit bersama. Apabila di bawahnya dia hanya gusi, tidak ada lawannya, otomatis yang atas itu akan turun. Nah, kita bisa bayangin lagi kalau dia turun seperti yang tadi, akhirnya akarnya terekspos, dia menjadi goyang seperti itu. Jadi harusnya itu gigi bertemu atas dan bawah, itu gigi melawan gigi, bukan gigi melawan gusi. Gitu. Jadi kenapa sih gigi yang hilang tuh harus diganti? Ya karena itu sebenarnya alasannya, estetik, untuk fungsi bicara, fungsi pengunyahan, dan juga untuk mencegah gigi yang lainnya semakin buruk.
Penting banget nih, penting banget. Jadi bukan gigi lawan gusi, tapi memang gigi harus lawan gigi. Iya. Jadi jangan malu juga bahwa kita misalnya di umur lansia harus pakai apa ya, gigi pengganti atau Iya, gigi harus palsu. pakai gigi palsu. Malah itu direkomendasikan. Direkomendasikan, dokter, ya? sangat direkomendasikan. Oke, Dokter Caroline, terima kasih banyak. Informasinya sangat jelas. Iya, Dok. Dan pemirsa, apalagi umur 50 tahun ke atas, sudah mendapat informasi yang jelas ya. Bagaimana pentingnya mencegah daripada mengobati. Nah, itu rajin ke dokter gigi nih. Oke, pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai akibat atau resiko dari pembuluh darah pecah. Selanjutnya tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Jadi pembuluh darah pecah itu pembuluh darah yang pecah, kemudian menyebabkan keluarnya zat-zat kimia darah ke dalam otak. Itu nanti akan menyebabkan gangguan-gangguan saraf, tergantung kenanya di sebelah mana.